Itu 34.000. 34.000. Itu sama sebenarnya. Berarti satu ini aja setengah M. Belinya 300.000 perak dapat 2. Wah gila ya. Sayangnya beli Gokil. 1. Kalau beli tahu dulu mah tahu mau beli 10 mah udah. Nggak pernah dibawa ini khusus ke sini kan di request Bang Atta di gua. Oh, cuma ada di sini ya. Jadi di pameran Kokopon itu di mana-mana nggak ada. Mungkin ketemu. Yang ini nggak mungkin gua bawa. Wah, dia eksklusif ya. Ini grafiknya nggak pernah turun. Gue juga bingung kalau ditanya bakal naik lagi ya bingung juga sih. Itu dulu harganya murah banget. Jadi kayak di dalam sejarahnya dia itu grafiknya kok naik. Ya ada mungkin turun koreksi sedikit terus naik lagi gitu. Talks to learn. Percaya nggak kamu, di tangan saya ini ada satu kartu bisa ditukar mobil, bahkan ada yang bisa ditukar sama Alphard. Ini aku spill dikit. Iya. Ini seru banget guys. Akhir-akhir ini kita membahas tentang Pokemon. Di depan saya udah ada salah satu OG-nya nih, kolektor kartu Pokemon dari Indonesia. Apa kabar Mas Koko? Baik. Panggilannya enaknya siapa nih? Bebas sih mau mau bro. Bebas. Panggil Pon is okay. Kokopon. Ya boleh. Kokopon. Asik. Kokopon ini katanya guys, udah pernah ketemu aku di tahun 2019. Ya. Berarti Koko ini ikut juga dalam dorongan pertama ya? Hantaman Hantaman pertama. pertama. Mirip lah. Mirip ya, hantaman pertama. Dan katanya Kokopon ini yang termasuk yang ini guys. Sorry, yang apa sih namanya nih Mas? Kayak QC lah, semacam quality Termasuk control yang sebelum ikut QC. Hmm. Quality control untuk kartu Indonesia. Iya, sebelum dicetak. Dalam segi apa kayak bahasa atau apa ya kayak cocok nggak sama yang Jepangnya asli atau yang Inggrisnya gitu. Oke. Jadi match nggak, kadang-kadang kan ada yang beda, salah kita harus perbaikin gitu. Wow. Dan ternyata Kokopon ini sudah main kartu sejak tahun 1999, betul? Iya betul, masih umur 8. 8 tahun. Kelas 3 ya. Berarti sekarang umur berapa kok? 35 tahun ini. 35 tahun. Jadi kurang 27 lah, 27 tahun. Wow. Gimana tuh kok? Awal mulanya kenapa waktu itu? Awal gua mula mau sebenarnya koleksi Pokemon gitu. waktu kecil ya penasaran aja. Zaman dulu kan ada Game Boy ya, mainan gamenya Pokemon Red Blue gitu. Jadi pertama dikasih main Game Boy, penasaran. Soalnya teman-teman di sekolah lah ibaratnya kayak, oh kok si itu main tuh gamenya apa tuh gitu. Oh Pokemon nih, ya udahlah kita coba gitu. Minta sama orang tua dikasih, walaupun cuma mainnya buat Sabtu Minggu doang. Nggak boleh hari biasa main zaman dulu kan. Terus habis itu main, kok menarik, terus tiba-tiba ada yang jual kartunya gitu. Jadi ada kartunya di sekolahan itu kalau nggak salah di depan gerbang itu ada penjual kaki lima tapi jual kartu. Jadi kayak gue jual kartunya tuh asli. Tapi kartu-kartu common dijual bangsa 3.000, 4.000 zaman tahun 99 lumayan gede ya. Ya itu kayaknya 5.000 bisa beli bakmi kayak di kantin gua dulu. Jadi kayak lumayan ada harga, terus kok menarik ya gitu. Jadi kayak Indian coba nih beli di mana, Indian lihat di mall juga ada, jadi ya terjerumus lah. Ibaratnya berkelanjutan terus sejak itu. Jadi kayak pertama dari game, gue main game tuh dari yang Pokemon Blue pertama gitu. Kapan Kokopon nyadar kalau tiba-tiba kartu Pokemon ini mulai punya value yang makin melonjak tinggi gitu? Jujur itu mah baru, nggak ada. Pas dulu zaman dulu mah anak kecil gue cuma main, oh ya udah ini udahlah katanya taruh di album, gue suka kartunya, gambarnya suka, taruh album, that's it gitu. Jadi ibaratnya nggak ada kepikiran sampai kayak booming kayak sekarang. Kayak ibaratnya kalau ditanya waktu kecil itu kayak ini sekedar hobi ya, kayak cuma buat gue suka aja. Soalnya dia kayak keep update berapa tahun sekali keluar generasi baru. Terus jadi gue ngerasa ini franchise sesuatu yang berkelanjutan, nggak yang langsung berapa tahun selesai gitu. Jadi gue suka tuh, gue tuh ibaratnya kalau udah suka sesuatu gue males lagi dari awal. Misalnya
open the new one tuh gue nggak suka. Jadi gue ngerasa ini kayak kalau gue ikutin Pokemon ini bakal berkelanjutan sampai lama. Jadi kayak gue boleh deh cobain ini, kayak ibaratnya invest time gue sama interest gue untuk ikutin dia punya seri-serinya lah ibaratnya. Dulu juga sempat kayak nonton videonya, apa sih VCD ya zaman dulu beli kayak animasinya gitu. Jadi kayak tau lah di awal-awal kalau ceritanya. Kalau sekarang sih udah lumayan cuma ngikutin kartunya doang ya. Kalau sekarang animasi udah panjang, masih jalan terus sekarang masih gitu. Tapi apa bener kok katanya kartu Pokemon ini sekarang yang menghidupi Kokopon sendiri? Betul. Iya, kalau itu betul. Jadi kartu Pokemon for living. Yes, itu udah lumayan. Kalau itu udah lumayan lama ya, kayak dari 2016 lah. Dari 2016 udah hidup dari kartu Pokemon. Betul. Jadi jual beli trading. Yes, dari 2016 Wah, kita. jadi trader kartu Pokemon guys. Betul. Orang kan trader saham, trading kripto. Zaman dulu katanya kan kalau kripto, Bitcoin gitu orang taunya sejak zaman warnet. Nah kalau Koko ini sejak tahun dulu 99, terus 2016-nya udah jadi pekerjaan gitu ya? Ya, 2016 itu jadi pekerjaan baru. Jadi pekerjaan. Sebelum 2016 itu ibaratnya kan juga belum, masih sekolah. Jadi 2015 baru lulus. Jadi sebelum itu jadi masih ibaratnya main aja. Jadi nggak ada beban untuk kayak ya udah untung gitu ya. Ya nggak ada. Jadi keluar terus aja duitnya kalau sebelum 2016 itu. Jadi dari 99 sampai 2015 ya beli apa suka beli. Masih ada duitnya oke, masih ada budget beli. Kalau nggak ada ya udah tunggu dulu. Ya gitu. Oke. Jadi kalau pertanyaannya tadi, sejak kapan Kokoh sadar kalau kartu Pokemon ini tiba-tiba harganya melonjak banget? Itu mulai berasa 2020 tuh sempat sekali. Iya. 2016 sempat agak lumayan, soalnya itu 2016 itu 20 tahun perayaan Pokemon. Sekali itu maksudnya dari harga berapa jadi berapa? Kayak lumayan melonjak berasa lah. Jadi harga kartu itu dulu 1 jutaan masih bisa beli sesuatu. Kalau sekarang 2026 sejutaan makin kecil gitu loh maksudnya. Poolnya yang bisa dipilih gitu loh. Oke. Jadi kayak kita ngerasa kok duit kita mulai ya sama value-nya, cuma harga kartunya mulai naik gitu. Jadi mulai berasa itu kalau 2021 itu ya pas Covid sih, itu yang mulai paling gedenya melonjak, mulai berasa. Melonjak itu sempat tinggi. Lumayan, kalau 2021 tuh paling gede. Jadi sempat 2016 itu 20 tahun perayaan Pokemon. 2021 tuh 25 tahun. Nah, tahun ini tahun 2026 30 kan. Jadi nggak tahu sih siklusnya itu setiap 5 tahun yang mulai gue berasanya lumayan ada lonjakan tuh setiap 5 tahun. Jadi tahun ini ya boom di mana-mana seperti yang Bang Atta tahu ya. Jadi termasuk dalam siklus 5 tahun lah ibaratnya. Kartu Pokemon pertamanya Kokopon dulu harga berapa yang lumayan tiba-tiba langsung naik gitu? Kartu pertama banget atau kayak gimana? Atau kartu yang mulai naik meledak? Mulai meledak. Kartu pertama kayaknya yang Mario ini lumayan sih. Ini udah ini ini Koko dapat dari Brewok. Jadi Mario yang semua di sini gue belinya pas mereka keluar. Jadi harganya tuh emang cuma 300.000 rupiah zaman dulu. Ini satu 300.000 rupiah? 2 malahan dikasih sama ininya yang kecil. Jadi 2 beneran nggak bohong. Jadi kita beneran guys? 300.000 rupiah dulu. Kita satu beli. ini? 3.300 yen. Zaman dulu kan yen suami 100 lah. Jadi 3.300. Satunya? 2 langsung dapat. 300.000 2? Iya. Sekarang guys, satu ini berapa kok? Yang itu 14.000, yang itu 9.000 maybe around. Jadi 23.000 US lah. Jadi ini. Tapi kan udah di grade maksudnya. Dulu tuh kalau dulu kayaknya ya nggak segitu juga sih dulu, ya murah juga. Mungkin kalau di grade dulu jutaan juga, nyawain jutaan rupiah doang. 300.000 rupiah beli. Sekarang 2 kartu ini berarti bisa dibilang kalau 23.000 hampir 400 juta ya? Ya kurang lebih sih. Hampir 400 juta guys. Dari 300.000 perak. Itu 2000. Berarti bener ya ada kartu itu dibelinya zero to hero tuh beneran ada ya? Betul kalau itu. Dan kebanyakan kartu yang naiknya melejit itu yang promo, yang dibagikan gratis biasanya. Justru yang dari Brewok itu jarang yang bisa sampai meledak. Ada tapi nggak banyak. Oh my god guys. Gitu. Ini bener-bener.
Kayaknya enggak ya, 300.000 jadi 400 juta. Mario juga sama harganya, nggak dibedain sama mereka. mana? Mario yang merah Yang merah. sama harganya juga dibeli 3.300 yen sama ini berdua dulu. Ini juga 300 ribuan. Dapat 2. Dapat 2. Jadi Lu tahu guys ini harganya berapa sekarang? Berapa koin ini? itu 34.000. 34 Itu sama ribu. 9.000. Berarti satu ini aja setengah M. Belinya 300.000 perak dapat 2. Wah gelo ya. Sayangnya beli Gokil. 1. Gua kalau beli tahu dulu mah tahu mau beli 10 mah udah Ganti rumah ya sekarang ya. Betul. Gokil ya. Jadi waktu dulu beli ini karena ya udah beli aja gitu karena suka. Betul iya karena suka juga. Dulu malahan ya kalau mau ngomong-ngomong sisa sedih mah dulu sempat beli 2 atau 3 lah, nggak sampai 10 itu yang Mario Luigi gue sempat beli 2 atau 3 gitu. Sempat dijual 1 juta. Ya kan ibaratnya beli 300.000 jual 1 juta senang nggak Mas? Ya kan? Ya kan zaman 2017 2018 ya senang dong 3 kali lipat ya kan. Tapi kan kenyataan berkata lain setelah 10 tahun. Berarti ini dibelinya 10 tahun lalu. Itu ya 2016 betul ya, sesuai dengan angka dia itu. Jadi lumayan. Berarti kenaikannya berapa ribu persen ya? Ya nggak pernah hitung. Berarti lebih gila dari emas, kripto dan saham dong Iya, kenaikannya. betul. Berarti 300.000 Pak. Jadi setengah M. Gimana Pak? Nggak masuk akal Pak. Ya gak sih? Betul. Kalau ditanya Bang Atta tanya gue juga nggak masuk akal. Sekarang Nggak harga masuk kartu akal. semua nggak masuk akal. Lumayan kayak mind blowing lah kita sendiri. Gue kan lumayan lama kayak ngelihat ini belum pernah terjadi sebelumnya kayak begini gitu. Jadi sebenarnya ditanya ke depannya bakal gimana juga susah ngeramalin. Nggak pernah kayak begini. Nggak pernah. Berarti ini 2026 nih puncaknya ya? Nggak ada yang tahu. Enggak, maksudnya selama ini. Oh ya selama ini ya 2026 betul. Paling puncak. Betul. Tapi kita nggak tahu dia Akan naikin. lebih puncak Iya lagi nggak nggak tahu. 2027? Iya betul. Nggak ada, susah banget. So this is the moment ya. Iya. Jadi bisa Koko dibilang. lagi sekarang lagi wah Ya. semua kartu naik. Ya semua kartu naik tapi kan masih bentuk kartu bang. Jadi nggak ya taruh aja ya kan bukan bentuk duit juga gitu Dan loh. nggak mau dijual juga dong pasti. Betul. Iya. Rata-rata yang Pernah ada yang nawar? nggak pernah dibawa ini khusus ke sini kan di request Bang Atta juga. Oh, cuma ada di sini ya. Jadi di pameran Kokopon itu di mana-mana nggak ada. Mungkin ketemu. Yang ini nggak mungkin gue bawa. Wow, ini eksklusif ya. Cuma ada di sini guys. Nah kalau dua kartu ini katanya ini langka juga nih. Itu 15 tahun. Itu tahun 2011 kok itu juga nggak salah. Ini umurnya 2011. Iya lebih tua lagi. Tapi harganya jauh lebih murah daripada Mario. Oke. Gitu. Tapi kalau langka ini lebih langka. Jauh. Itu jumlahnya cuma 1/10-nya kayak dari Mario. Jadi jumlah dicetaknya gitu Gue ibaratnya. suka banget lah yang hitam ini guys. Keren banget. Gue sebagai peminat warna hitam. Kayaknya gue mau kumpulin kartu Pokemon hitam semua. Yang itu banyak Zekrom itu. Zekrom ya. Iya. Kalau Reshiram yang putih full white. Wow, keren ya black and white. Ini harganya berapa mas? Itu kayak 10 ribuan satunya. 170 juta di satu. Ini Sama. Mereka equal. 170 juta juga. Kurang. Gokil. Belinya di angka? Wah itu udah lumayan lama. Gue juga kurang lupa ya. Kayak mirip-mirip lah ratusan ribu rupiah lah pasti. Nggak mungkin. Soalnya nggak ada barang yang zaman dulu itu jutaan Pokemon nggak pernah jual. Nggak ada. Pasti ratusan ribu semua gitu. Berarti dengan adanya FOMO sekarang orang beli kartu, Koko seneng dong? Ya seneng lah. Ibaratnya hobinya jadi rame. Banyak yang welcome. Ibaratnya gimana ya bang ya. Kalau dulu gue tuh main ibaratnya selalu dinyinyirin lah. Ya udah gede lu main masih Pokemon. Itu udah setiap hari lah diomongin lah. Ya sekarang udah gak ada yang ngomong gitu. Ya jadi Sekarang ya seneng semua terdiam aja. ya? Iya. Cuma ya again gue ya cuma ngerasa oke lah good. Nggak dinyinyirin lagi, that's it. Tapi bisa dibilang ini juga kan karena pengaruh para YouTuber juga kan? Betul banget. Oh, di luar ada Logan Paul, Iya, di sini semua banyak. orang udah nge-review, streamer juga. Kemana aku lihat Bang Winda juga ya? Iya betul. Katanya kartu 300 juta sampai 1,7 M. Iya betul? banyak. Banyak banget kartu yang lebih mahal mah. Oh banyak ya, bisa kayak gitu ya? Betul. Tapi itu beneran ya mas? Bener nggak bohong sih. Beneran bisa kayak gitu ya? Bisa. Gokil. Pembelinya siapa mas?
Pembelinya di dalam negeri kadang-kadang ada juga, di luar negeri juga lebih banyak lagi. Ada aja pokoknya. Berarti di Indonesia ini kita nggak kekurangan orang kaya ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Berarti Mas ngerasain itu sebagai penjual kartu ya? Penjual ada, iya ada pasti ada. Berarti Mas dalam 1 bulan sekarang bisa ngejual berapa kartu? Nggak banyak sih kalau dibilang quantity ya, kayak tergantung ya, mungkin dalam puluhan mah bisa. Cuma yang kejual tuh nggak yang harga fantastis. Yang biasanya yang Biasa harian berapa? harian itu paling ya maybe puluhan kartu, cuma nggak banyak, nggak yang mahal-mahal. Yang harganya jutaan lah ya? Jutaan, ratusan ribu masih banyak yang kayak begituan mah ada lah. Oh. Ada yang justru kan mereka maunya koleksi yang murah juga soalnya. Jadi kalau buka booth banyak kan kita pasti kasihnya yang opsinya yang ada ratusan ribu. Ada sebagian yang di bawah 10 juta. Jadi kayak kita banyak layernya lah ibaratnya untuk harga pricingnya gitu. Nah sekarang ini kan bisa dibilang ini kan udah terjadi FOMO banget. Betul. Banyak orang juga yang nyinyirin, wah FOMO dan lain-lain. Menurut Koko sebenarnya FOMO ini bagus apa enggak? Kalau menurut gua bagus-bagus aja selama bisa dikontrol diri sendirinya. Jadi jangan terlalu buka terlalu banyak, atau ya kalau misalnya contoh nih ada satu kartu yang pengen banget mau dibeli ya kan. Ya kalau dibeli dikatain FOMO ya gimana ya, kalau emang ada budgetnya nggak merugikan siapapun ya beli aja, nggak masalah kan. Itu kan kayak kepuasan pribadi sendiri gitu loh. Ya udah that's it. Misalnya nih contoh nih harga kartu 5 juta, habis itu budgetnya ada budget buat rekreasi misalnya 10 juta, ya udah kan masih dalam budget. Jangan sampai 15 juta budgetnya 10 juta, nah itu kan yang menurut gua merugikan gitu loh. Jadi kalau FOMO ya kan kepuasan pribadi. Iya. Ya kan? Intinya FOMO boleh, tapi FOMO yang terkontrol lah ya. Ya, gitu. Jangan FOMO beli kartu tapi pakai pinjol, Ya pinjem itu nggak boleh, duit. itu nggak boleh. So teman juga ada kemarin, sekarang kan suka nanya, enakan beli apa sih, gue punya budget segini gitu. Itu sering banget ditanyakan. Dia bilang, oh gue beli ini ya. Terus gue bilang, loh kata lu budgetnya tadi segini, kenapa jadi mau beli yang ini? Gue bilang, ya nggak apa-apa, nanti gue gesek kartu kredit aja katanya. Ya janganlah, gue bilang. Ya kalau kayak gitu in the end nanti amit-amit lu kenapa-napa bulan ini perlu apa kan nggak bisa kartu kredit lu, gue bilang. Terus kemarin baru banget itu. Jadi, Belum tentu juga abis dia beli orang mau beli lagi di harga segitu. betul banget. Iya. Iya kan? Karena emang harus belinya ke peminat lagi kan. Betul. Bukan yang kayak emas gitu di mana aja bisa nyairin. Bisa, ya betul. Iya. Tapi mungkin nggak sih Mas, ada desas-desus katanya kartu-kartu ini tuh bisa dicetak lagi sama pabriknya di Jepang. Untuk yang promo kayak gini gitu nggak mungkin. Makanya itu ada beberapa ibaratnya kayak kalau mau beli ada beberapa prinsip yang perlu dilihat, kayak ibaratnya kalau promo itu hampir nggak pernah dicetak ulang. Jadi paling aman tuh kalau beli promo tuh paling aman menurut gua. Ini semua promo, nggak ada yang nggak yang di sini. Yang kartunya ini semua nggak ada yang nggak bukan promo. Ini promo semua. Promo tuh maksudnya harganya lagi bukan promo itu kayak dikasih secara terbatas. Jadi dia bukan dalam pack. Jadi bukan dari booster box, bukan dari booster pack. Dia nggak mungkin. Bukan dari brewok berarti. Bukan. Jadi kartu-kartu yang kayak gini nih nggak ada di brewok. Nggak ada. Jadi ibaratnya ya promo banyak kan, yang melejit tuh banyak promo. Cuma kalau yang dari booster pack ada lah beberapa gitu. Oke. Nah, tapi kan sekarang fenomenanya jadi orang jadi hobi brewok nih. Iya. Menurut Mas tuh hobi brewok itu positif apa negatif? Plus minus lah, positif negatif. Ya again selama nggak melebihi batas sih is okay. Soalnya selama gue pernah main juga dari awal ada fasenya dimana gue demen banget bukain pack, demen banget. Aduh kalau sehari nggak buka tuh rasanya gatel gimana. Itu ada fasenya. Jadi menurut gue normal banget. Jadi ibaratnya orang nggak pernah tiba-tiba terjun, kok enak ya buka satu, nah gini enak ya 2, 3, 4 sampai sebox. Wah sebox ini nggak bagus, tambah lagi box 2 terus sampai sekian puluh box mungkin ya kan. Wah itu kan bahaya juga ya. Jadi selama nggak melebihi batas sih oke. Tapi at some point nanti udah sampai dia udah buka berapa banyak ribu mungkin udah bosan. Walaupun udah datang ekspansi baru, udahlah gue udah bosan brewek, gue mau beli langsung aja kartu super hitnya. Itu yang gue rasakan.
Jadi kayak di tahun keberapa lah lumayan. Tiap orang beda-beda lah. Ada yang cepet, ada yang lama banget, ada yang lama. Gitu. Tapi kalau orang datang ke kartu Pokemon Mm-mm. dengan niat investasi itu sebenarnya boleh apa enggak? Boleh, nggak masalah. Boleh. Untuk 2026 ya. Soalnya harganya juga dibilang nggak masuk akal, gue setuju nggak masuk akal harganya. Makin Jadi- lama makin melambung. Iya, jadi kayak kalau dibilang nggak naik ya kenyataannya naik, mau ngomong apa ya kan. Jadi ya kalau Pembelinya ada gitu ya. betul, jadi investasi ya selama itu uang dingin ya, bukan uang yang buat dana darurat atau apa ya, it's okay sih menurut gua. Jadi kayak ibaratnya kadang-kadang ya beli satu ya udah lupain aja 3 tahun atau 2 tahun ya. Ya minimal ya lu pegang barangnya, ceritanya ya kan, bisa lu lihat at any point of time, bisa dilihat gambarnya bagus ya, atau oh ini gue pernah kemarin beli gara-gara gue nge-save up berapa juta untuk berapa bulan akhirnya kebeli, atau enggak oh gue beli sama penjual yang ini ya, pokoknya ada masing-masing pasti ada ceritanya lah gitu. Nah, kalau kita lihat fenomenanya sekarang orang pada mau invest nih di kartu Pokemon. Tapi dia investnya itu dari beli kartu Brewek. Menurut Mas itu salah atau benar? Salah. Salah tuh. Salah ya guys ya. Kalau Brewek salah. Jadi kalau kita mau investasi di kartu tapi belinya dari Brewek, langsung dipastikan sama yang udah koleksi puluhan tahun salah. Iya, pasti duitnya akan minus. Oke. Bukan pasti, jadi probabilitasnya sangat tinggi untuk minus. Jadi kalau dia mau investasi langsung beli kartunya aja gitu ya. Betul, iya. Jadi yang misalnya Beli kartu satuan gitu ya. betul, iya. Jadi misalnya contoh nih, yang pas zaman dulu Indonesia apa hantaman pertama ada yang Charizard GX-nya, ya udah beli aja Charizard GX-nya. Gitu. Ya, daripada buka sampai puluhan box misalnya. Ya kalau hoki buka satu pack dapat itu juga ada, Bang. Ada aja yang hoki. Bisa Namanya jadi. rezeki kan kita nggak tahu. Cuma kan kalau kita ngarep, nah nggak dapat jadi diterusin kan, ya kebablasan, itu yang nggak boleh. Ini contoh ya. Mm, Misalnya ada orang punya duit 100 juta. betul. Dia beliin semua 100 juta ini Brewek. Jangan. Enggak, ini contoh. Mm. Misalnya dia beli 100 juta ini dibeliin Box. booster semua. Betul. Kira-kira menurut Mas dibuka semuanya, dia akan dapat kartu dengan harga berapa totalnya? Kemungkinan paling besar pasti kurang dari 100, nggak mungkin untung. Kemungkinan besarnya itu Kurang dari 100-nya itu berapa? paling less than half. Less than half. Iya. Itu paling terbesar ya. Soalnya Jadi kan dapatnya tuh akan di angka mungkin nilai kartu 40 juta. ya baby bisa lebih jelek lagi. 40 juta berarti udah terbagus ya? Ya 40 juta mungkin udah oke lah menurut Udah gue. oke. Ya. Karena rata-rata mungkin dapatnya 10 juta gitu. Ya bisa di range antara 10 sampai 30 mungkin ya. Ini bukan discourage orang buat brewek ya, tapi kayak kalau tujuannya investasi ya jangan. Jangan. Tapi untuk dopamin ya boleh. Gitu. Tapi emang banyak banyak cases, maksudnya banyak kasusnya itu selalu emang nggak mungkin cuan sih kalau brewek itu. Nggak mungkin Iya. cuan ya guys ya. Jadi jangan asal beli aja guys. Wah, mau untung-untungan nih beli kartu 200 juta booster. Siapa tahu dapat kartu yang harganya 100 juta. Wah, itu kosong. Berarti 1% kemungkinannya. Iya, jadi ada nih kartu di Jepang baru keluar namanya Start Deck 100. Itu jadi ibaratnya starter deck, Bang. Tapi random. Jadi banyak banget. Jadi sekali beli tuh satu deck 60 langsung dapat kartunya. Itu tuh ada kartu ratusan juta di situ. Bisa dapat, kalau begitu dapat itu mah mantap banget, orang pasti gila-gilaan. Itu ada satu kartu Charizard emasnya, MUR-nya, harga raw-nya itu maksudnya harga yang belum di grade tuh kayak 200 juta. Kalau di grade itu kayak setengah M udah. Gue nggak punya itu, cuma itu baru banget, kartu yang baru keluar dari itu. Soalnya emang susah banget, presentasinya super kecil buat dapetin itu. Tapi ada yang dapet gitu. Itu ibaratnya gambling addiction banget tuh kalau orang mau nyari itu pasti. Iming-imingnya soalnya gede banget, 400 juta di grade kan. Kalau nggak grade aja 200 juta, ya kan. Gimana Mas caranya sekarang kalau misalnya teman-teman yang baru beli-beli kartu nih, biar nggak gampang ketipu? Katanya kan ini bikin kayak gini nggak susah katanya. Betul, banyak kasusnya. Kasusnya banyak, katanya Banyak bisa banget. bikin mirip please kayak gitu. Banyak kasusnya. Makin hype-nya naik, banyak banget counterfeit-nya. Super banyak. Nah katanya ada yang bisa bikin plak ketiplak kayak gini Mas, sama.
Betul. Kartunya juga sama. Betul. Nggak menyangka itu benar banget. Dari booster box pun bisa. Booster box aja sekarang udah ada yang di reseal. Jadi dalamnya diambil hitnya, di reseal lagi. Bisa? Ada pabriknya yang buatin begitu. Astagfirullah. Jangan-jangan orang-orang yang beri pada nggak dapat udah diambil-ambilin lagi. Enggak sih, kita nggak bisa ngomong gitu juga sih. Cuma emang lebih harus hati-hati sih. Kayak box itu biasanya kelihatan dari segelnya dia berasa beda. Oke. Jadi abis itu dari sampingnya itu dia agak goyang, udah ditarik soalnya sama dia buka dari samping terus dimasukin lagi. Kan kalau itu ada yang dari depan di crack gitu kan, dia ininya nggak diutak-atik, dari sampingnya dibuka sama dia, crack, diambil, dicari hitnya, diambil, dimasukin yang itunya dimasukin lagi, terus di reseal. Gitu. Kalau ini lebih parah lagi, ada kasusnya bahkan kayak 2 hari yang lalu temen gue kasih. Ada kartu yang nilainya lebih mahal dari ini banyak, mungkin yang senilai sekurang lebih ratusan juta itu mereka palsuin. Jadinya banyak banget di edaran. Cuma dan labelnya itu lumayan mirip, buat orang yang awam banget itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita yang udah sering lihat labelnya itu ngerasa ini fontnya berbeda banget. Ada yang janggal di antara space-nya atau di penempatan huruf label segala Harus macamnya. ngerti banget juga. Betul. Jadi kayak ibaratnya zaman sekarang kan banyak apa sih card show atau apa ya, komunitas, jangan malu bertanya sih kalau emang baru itu kayak ini palsu nggak sih atau apa gitu ya. Sebenarnya yang another one ya, kalau itu penawaran harganya too good to be true ya of the course kayaknya ya scam lah gitu. Kayak ibaratnya kartu contoh Mario ditawarin 50.000 rupiah kan nggak mungkin, atau 5 juta deh ya kan harganya, ya kan nggak mungkin kan. Jadi kayak sama dia dijual mahal tetap harganya. betul juga ada yang kayak gitu ya. 90 juta deh, 70 juta deh. Iya, misalnya. Lagi iya. BU nih. Iya. Jadi Tapi ini mirip banget plok ketiplok. betul. Jadi ya kalau kayak gitu juga harus, pokoknya intinya harus tanya lah, ibaratnya kalau emang nggak yakin. Kadang-kadang ada yang nanya kemarin, ada box bahasa Inggris ngejapri gue. Harga boxnya kalau nggak salah puluhan juta sih seingat gue ya. Evolving Skies yang Inggris. Jadi dia tanya, ini kok segelnya itu di sampingnya tuh di Inggris punya tuh ada Pokeball, jadi dia bisa ada nyambung gitu. Kok ini sambungannya agak aneh gitu. Dan dia nanya gue, oh ini kayaknya, aduh gimana ya, gue lihat dari foto yakin nggak yakin. Gue bilang, gue balikin lagi ke dia, kalau insting lu nggak ngerasa itu serak ya mendingan jangan beli. Soalnya kan puluhan juta harga satu booster boxnya doang. Jadi in the end gue nggak tahu sih dia beli atau enggak. Cuma gue bilang ya kalau insting lu ngerasa ada yang something wrong, mendingan jangan lah, ngapain gitu kan. Itu ibaratnya gambling juga kan, kayak brewek aja. Gambling taunya nggak dapet zong. Mas sendiri pernah nggak ketipu saat beli kartu? Pernah. Mas sendiri, Mas Pon juga pernah ketipu? Iya. Jadi ketipunya sih dalam artian bukan palsunya, Oke. tapi dibawa lari kabur duitnya. Ah. Ya lebih ke yang transaksional. Cuma kok untuk ini so far sih semoga nggak pernah sih. Beli kartu juga ketipu gitu nggak pernah? Nggak pernah. Kalau ketipu dalam arti duit dibawa kabur ya udah beberapa kali. Dari pas zaman masih kuliah di US juga sempet tuh sama bule-bule juga ada yang nakalan kayak gitu. Kerugian paling besar pernah berapa dan keuntungan paling besar pernah berapa? Waduh, kalau kerugian mungkin gue masih bisa inget ya. Untuk yang di scam bawa kabur duit ya, Iya. itu kayaknya masih puluhan juta sih, belum ratusan. Kalau misalnya scamnya lebih ke Koko kira salah beli gitu, tiba-tiba ini dibilangnya harganya misalnya 50 juta, tiba-tiba ternyata cuma 5 juta gitu. Pernah nggak? Nggak pernah kok kayak gitu. Kalau gitu Soalnya pernah. ibaratnya sebelum beli Check harus and recheck. iya betul dicek berkali-kali, apalagi nominalnya gede ya terutama. Di mana cara kita ngeceknya? Tergantung. Kalau misalnya kayak PSA kita ada apps-nya dari luar negeri namanya ALT ya. Itu yang lumayan update dia. Jadi kayak Koko nih tadi tahu harga harian ini berapa itu lihatnya di PSA. Dari aplikasi itu tadi ALT gitu. Jadi Itu untuk PSA. Udah terpercaya ya. As for now, dia punya update sistemnya lumayan. Jadi biasakan dia nge-gather semua auction yang ending tambah 1 hari udah masuk ke sistem dia. Kayak tadi contoh Mario kan Bang Atta nanya, ini ada nih tanggal 6 April kemarin baru kejual di eBay sekian 34 sekian tadi 33 sekian gitu.
Tapi terus terang kalau aku kan waktu itu jadi apa ya? Jadi BA dan main di iklannya kan aku dibayar. Heeh. Kalau menurut Mas, Logan Paul dibayar nggak? Enggak. Dia nggak dibayar Untuk dari Pokemon ya? dari Pokemon. Iya, gue lumayan yakin enggak sih. Kenapa Mas? Kayak kalau misalnya Pokemon dulu kan gue sempet kerja ya sama mereka untuk setahun lah ya. Jadi tuh untuk ngambil BA, mereka tuh lumayan selektif banget orang Jepang itu. Jadi cek backgroundnya, atau apakah ini orangnya gimana. Tapi menurut gue yang gue lihat untuk Logan Paul kayaknya nggak memenuhi syarat ya. Jadi kayaknya sih gue lumayan yakin enggak. Cuma kayak Logan Paul itu emang kerjasama sama auction house-nya yang si Goldin itu. Soalnya kan ada buat series Netflix kemarin. Jadi dia kayaknya nggak sama Pokemon tapi sama Ken Goldin-nya, bukan sama PSA juga. Gitu. Kemarin juga Bang Atta dapat BA Pokemon lumayan tuh selektif ya. Akhirnya top semua kayak sekian, ada sekian nama, Bang Atta nomor 1. Ingat banget gua. Oh iya. Iya. Terima kasih Tuhan. Emang 2019 tuh lagi salah satu masa prime-nya aku Mas. Iya, soalnya kalau prime nggak banget. salah kayak si salah satunya dibilang, "Oh ini lumayan lagi hype Bang Atta nih kemarin." Terus abis itu followernya, subscriber paling banyak di Indonesia ya kayak. Jadi langsung di nomor 1 background check, oh ini orangnya aman, lempeng semua. Oh ya udah, langsung orang Jepangnya ya udah. Aduh. Tahu banyak nih Koko ini nih, orang dalam juga ini. Orang ordal nih, ordal. Tapi Koko sendiri pernah dapat nggak kayak kartu-kartu hadiah gitu dari Pokemon? Oh ini special edition gitu. Nggak pernah. Nggak pernah? Jepang nggak pernah kasih. Oh. Iya. Berarti kemarin aku dapat kartu tuh lumayan ya? Dikasih kartu. Lumayan. Mereka baik lah sama semua yang kerjasama, pasti mereka dikasih. Oke. Selalu gitu. Sangkain Koko Ponnya juga dikasih gitu. Enggak. Kartu Indonesia guys, gila nih. Banyak banget ya. Belum jadi kartu itu kan masih prototype Masih prototype. hitungannya. Ibaratnya sebelum jadi kartu disuruh cek dulu. Tapi Koko Pon pernah koleksi kartu Indonesia juga? Ada koleksi kartu Indonesia ada. Ada juga. Jadi Cuma kan nggak dibawa. nggak dibawa. Jadi gua koleksi Indonesia itu ada beberapa, satu kardus kotak udah sama udah di dalam PSA semua sih. Banyakan itu kayak ibaratnya kartu-kartu yang pernah ada momennya yang gua inget pas gua kerja. Oh ini kartu Pokemon yang pertama di Indonesia, atau yang pertama event yang di Kokas. Kokas ya kemarin yang hantar. Kokas. Ya. Ingat banget tuh aku joget sama Pokemon Iya kan, banyak. Iya. sampai pas Bang Atta masuk semua ngerumunin. Jadi Gua rame banget ya di itu Kokas ya. itu kalau nggak salah ada kartu yang dikasih di saat itu juga masih gue keep, masih gue pesain. Jadi kayak kartu yang punya ada nilai perjalanan lah ibaratnya. Kayak pernah itu. Gue juga kayaknya masih ada di beberapa kartu gitu. Di rumah gue, tapi kayaknya gue tuh belum PSA-in gini Mas. Oh Tombok-tombok iya, gitu. banyak gue juga yang masih bahasa Inggris, gue masih semuanya masih tumpuk-tumpukan. Tapi kualitasnya mungkin udah nggak terlalu bagus karena aku kan nyimpennya oke. bukan di mapin gitu. Iya, ada iya. sih. Bukan map, dia kayak tempat kartu gitu. Iya. Tempat kartu nama. Iya, yang kotak kan, kotak Iya. kecil. Iya. Iya. Gak tahu ya dulu tuh ternyata harganya bisa jadi kayak gini gitu dulu. Gak kebayang. Nah kalau Mas ini tipikalnya katanya bukan hanya kolektor ya, tapi juga pemain ya. Dulu Yang sempat kartunya. main. Dan sempat katanya Kohpon ini jadi world champion. Enggak, bukan untuk World Championnya, tapi untuk staffnya. Gue jadi judge. Oh Gitu. jadi judge. Jadi kayak semacam Juri. juri, betul. Jurinya world champion. Pernah berapa Wow. kali. Keren juga loh. Tapi kan banyak banget yang jadi juri di situ, ribuan, Oh. ratusan. Jadi salah satu lah ibaratnya. Setiap negara ada perwakilan gitu. Nggak setiap negara, pokoknya nggak harus sih sebenarnya. Cuma kebetulan sempat ada yang the only one from Indonesia, ada sih beberapa tahun itu. Oke. Jadi ada juara dari Indonesia. Zaman itu belum. Indonesia pencapaian terbaik itu kalau nggak salah masih top 8 untuk divisi yang kategori umur 17 tahun ke atas tuh top 8. Terus abis itu yang kategori anak SMP SMA itu top 4 so far ya sampai saat ini di World Championship. Ya Nah itu. kalau Koko tuh lebih suka ngoleksinya atau maininnya? Koleksi. Orang Pasti. lama bilang aja koleksi ya. Karena aku juga lebih suka kalau barang-barang tuh koleksi daripada dimaininnya. Betul, soalnya jujur aja nih, gue nggak terlalu pinter-pinter amat. Jadi kalau buat main tuh perlu banget
pintar jujur. Jadi beberapa, jadi contoh teman gue tuh yang pernah juara 4 itu yang kategori SMP SMA, dia pinter sampai masuk kuliah aja kalau nggak salah beasiswa deh. Jadi mungkin ya, jadi emang ada backgroundnya harus pinter Oke. gitu. Gue juga sih. Misalnya nih gue jersey nih. Jerseynya bervalue. Gue lebih suka gue koleksi daripada gue pakai. Jadi gue jersey tadinya tuh gue suka pakai terus tuh jersey klasik. Lama-lama aduh Sayang ya. mulai kalau udah tanda tangannya Iya, kan iya. gue framein. Iya. Jadi ya kayak gitu. Vespa juga gitu mas. Awalnya seru nih make, tapi kok kayaknya kok dipakai ntar kalau kenapa jadi Iya. sayang. Jadi malah dipanjang. Betul. Mas. Bener tapi Bener, sih. Kalau rusak kan sedihnya Iya, nggak bisa sedihnya dibayar nih gimana. Sedihnya itu soalnya nggak ada lagi barangnya mas. Betul. Kalau kita pakai motor baru, rusak kan ada lagi barangnya. Iya, betul. Kalau barang kayak gini, ya rusak barangnya nyari di mana? Betul. Kalau harganya juga udah 500 juta agak mikir belinya ya. Betul. Kalau sekarang jujur Bang Atta nanya gue terjun sekarang misalnya suruh beli, gue nggak mungkin beli harganya segitu. Ya kan? Kolektor aja nggak mau beli ya harga segitu ya. Ya tergantung kolektor ya, duitnya banyak mah ada aja bang yang mau. Kalau duitnya puluhan miliar, ratusan miliar mah geli lah segitu. Ya cuma kan Asal juga sih mas. Kita satu kartu. Tapi kalau orang misalnya sekarang nih beli kartu kayak gini 500 juta. Bakal naik lagi gak sih mas? Ini grafiknya nggak pernah turun. Gue juga bingung kalau ditanya bakal naik lagi ya bingung juga sih. Itu dulu harganya kan murah banget. Jadi kayak di dalam sejarahnya dia itu grafiknya kok naik. Ya ada mungkin turun koreksi sedikit terus naik lagi gitu. Benar. Gitu. Benar. Karena ya demand-nya tuh makin banyak. Makanya sebenarnya kayak Kokoh ini orang makin FOMO makin seneng. Sama kayak aku di futsal dulu. Misalnya futsal ini difomoin orang tiba-tiba jadi nonton futsal, nonton timnas dan lain-lain. Aku seneng mas orang FOMO. Ayo FOMO sebanyak-banyaknya di futsal karena memang itu yang kita butuhkan. Betul. Exposure juga Exposure ya. untuk olahraga atau untuk game yang kita cinta. Betul. Atau yang kita suka. Jadi ketika orang suka, value-nya naik, brand masuk, value bagus, keuangannya juga jadi masuk. Betul banget. Berarti omset toko mas sekarang lagi di atas-atasnya ya? Dibanding oh iya 5 tahun lalu ya? Betul, kalau itu mah iyalah kita. Soalnya kan hype dimanapun gitu. Gokil. Tapi kalau dari semua kartu yang mas punya, ditanya mana kartu yang paling mas sayang yang mana? Dari yang di sini atau kalau di yang sini boleh sama di yang di rumah. Kalau yang dari sini gua Kalau misalnya dari semua kartu ini harus dijual cuman boleh keep satu, mas akan keep yang mana? keep satu. Heeh. Gue bakal pilih yang susah ya. Keep satu gue bakal pilih yang Luigi kecil kayaknya. Warna green. Heeh. Yang ini yang mas akan keep satu. Heeh. Kenapa? Soalnya bini gue punya itu juga sama percis satu. Jadi gue keepin yang ya udah sepasang. Oh jadi istri juga main? Ada. Gokil. Gimana caranya suami istri bisa saling mendukung gitu? Dia sebenarnya kayak cuma mau beli, ya ibaratnya kayak yang lucu atau yang gimana aja sih. Nggak yang gimana, yang kayak into banget mah enggak. Oke. Cuma ya itu lucu, ada value, terus dia bilang ya udahlah, oke, gue ada budgetnya, ya udah deh. Tapi istri juga kerja atau semua jualan kartu juga? Ya. Dari kartu living, dari kartu Oh juga? iya. Dari trading kartu bareng, juga? Iya bareng sama. Gokil. Jadi dari nikah juga udah perjanjiannya gitu atau sempet tanya nggak? Sempet. Kamu kerjanya apa gitu? Sempet, malahan punya cerita dulu ya, kayak sebelum ibaratnya officially pacaran, gue tanya dulu. Gue jualan, gue main, dulu kan belum jualan nih ya kan. Gue main kartu Pokemon, lu oke nggak? Gue tanya dulu di depan. Oh gitu. Jadi kalau dia bilang oke, lanjut. Kalau enggak ya mau gimana gitu. Gue kalau lumayan. Dia bilang gak oke ya gue gak nikah gitu sama lu gitu ya. Ya belum pacaran, ya not even pacaran jadinya. Okay, ya gak jalan bareng. Oke. Gitu. Tapi pas udah nikah, wah suami gue kerjanya apa nih gitu. Ya sempat, tapi kebetulan ya istri lumayan yang gak yang terlalu nanya gimana ya, cuma ya udah aja sih ya. Selama enggak yang negatif, it's okay dia bilang gitu. Terus ngeliat harganya kartunya pada naik, istri suruh jual dong. Iya kadang-kadang gitu. Jual dong seng.
Kita Kadang kan biar kita pakai nih buat iya, beli tanah apa-apa gitu. Pernah nggak gitu? kadang sering gitu mah, sering. Terus? Cuma ya Indian itu cuma nggak serius sih Bang. Jadi kayak Mhm. yang cuma, kayaknya bolehlah dijual dikit gitu, kayak dia cuma Heeh. nyinggung-nyinggung doang, tapi nggak yang kayak harus, "Ayo jual ini," enggak. Jadi kayak dia Oh, ngertiin lah ibaratnya, gitu. Soalnya oke. lumayan susah sih Bang, gue kan ada koleksi plus sama ada yang buat usaha, ya itu yang agak sedikit borderline-nya itu agak bingung ya, yang mana harus pisahin koleksi, mana yang harus kita buat Mmm. di toko ya, kayak gitu. Apakah kartu-kartu terbitan 2011 sampai 2013 itu sekarang semuanya mahal, Mas? Jawabannya enggak, Jawabannya enggak berarti ya? enggak semua. Berarti Jadi nggak bisa dibilang kita keep aja nih semua kartu yang 2026 siapa tahu 2036 naik gitu. sebenarnya kalau mau buat kayak gitu, gue pribadi gue selalu ada semacam ibaratnya prinsip. Mhm. Ada 3 prinsip. Nih gue share nih, lumayan nih. Oke. Ini lumayan belum nggak tahu ya orang ada yang pakai juga atau enggak. Jadi yang pertama itu gue selalu mikir ya usia kartunya. Yang pertama. Usia kartunya, Yang oke. pertama usia kartunya. Usia kartunya itu semakin tua, ya of course semakin oke gitu. Oke. Itu yang pertama usia. Yang kedua itu jumlah dicetaknya. Jumlah dicetaknya. Ya, jadi Oke. ibaratnya nggak perlu kita tahu secara exact jumlahnya. Oh ini 300.000, 3 juta, enggak. Mhm. Jadi ibaratnya kisaran aja. Contoh kayak misalkan yang resiram Jack Chrome ini, yang di tengah, yang hitam putih. Itu estimasinya dicetak pas zaman itu 1000 piece. Ini ada 1 dari 1000. Itu tapi nggak tahu ya, 1000 itu dari kayak komunitas-komunitas yang ngomong. Jadi semakin kecil cetakannya jumlahnya semakin bagus. Yang pertama kan usia, kedua jumlah cetakan makin kecil, tapi ke usia makin tua. Yang ketiga baru kondisi. Kondisi kartunya bagus, makin bagus. Kalau makin jelek ya of course makin jelek gitu. Jadi kalau prinsip itu kadang-kadang 3 prinsip ini selalu nggak pernah ibaratnya aneh-aneh sih Bang. Jadi kayak selalu oke gitu kitanya. Outcome-nya. Cuma ada satu lagi yang keempat itu bisa ibaratnya menghilangkan 3 yang pertama. Itu adalah exposure dari sosmed dan influencer dan semua segala macam. Kalau yang ini di Indonesia ada berapa, Mas? Gak tahu. Kemungkinan 1. Gue masih ada lagi sih. Sama? Iya. Belum di grading? Belum. Gila. Masa kartu gini aja punya lagi. Tapi sebenarnya penting gak sih Mas di grading itu? Lumayan. Kalau emang mau buat display boleh. Mau buat Kalau kita grading sendiri aja gitu, di packing sendiri gitu. mendingan taruh album sih oke kalau mau sendiri sih. Taruh album, kasih silika gel, taruh di rak itu oke. Nggak masalah. Oke. Kecuali mau jual ya, jadi penting ya. Kalau mau jual ya, soalnya gini, kalau jual udah dalam bentuk yang nggak di grade, kita kan nggak tahu tuh angkanya berapa grade-nya. Jadi sebenarnya kayak abu-abu, kasih ke pembeli, menurut saya jelek, menurut kamu bagus. Jadi kayak bingung, jadi debat. Kalau ini kan enak, 10, 9, 8 ada datanya di online. 8 terakhir terjual berapa. Gitu. Kan dia mau jual harga terakhir terjual kah atau mau di atasnya? Ya itu ya terserah. Tapi ada benchmarknya itu. Kalau yang kartu yang gak ada itunya bingung. Ini kayaknya kondisi 8. Enggak lah, si orang pembelinya ini kondisi buat saya mah 5. Nah, ya berdebat nggak kelar-kelar jadinya. Gitu. Emang betul sih kalau mau di grade itu emang salah satu kalau dijual sih emang harus di grade. Lebih gampang lah. Lebih tidak berdebat sama calon pembelinya. Gitu. Oke, karena udah ada lembaganya lah ya. Betul, iya. Thank you banget Sama-sama. Mas Pon, Koh Pon, Bang Pon udah nyampe ke sini, udah bawain banyak edukasi juga buat teman-teman di luar sana. Dan siapa tahu kan ini jadi bermanfaat juga nih pada kolektor kartu ataupun bahkan trader kartu nih. Sekarang banyak yang mau masuk jadi trader kartu. Mungkin Mas ada tips-tipsnya mungkin terakhir buat para kolektor kartu di seluruh Indonesia, apa yang harus ditanamkan di dalam dirinya agar bisa jadi kolektor yang baik ataupun trader yang sukses di kartu gitu.
Simpel sih, cuma ibaratnya jangan berlebihan ya. Kalau emang punya budget itu harus yang ibaratnya yang uang dingin, jangan yang ibaratnya yang buat keperluan mendesak tuh jangan lu pakai gitu. Jadi kayak emang udah duit nganggur lah ceritanya. Jadi jangan berlebihan itu, statement pertama, jangan berlebihan. Semua yang nggak berlebihan sih bagus harusnya ya, prinsipnya. Betul, betul. Itu dia, terima kasih Mas Pon, sehat selalu. Sama-sama, thank Semoga you semakin juga. sukses usahanya. Thank you banget. Waduh, gue ngiler juga nih lihat kartunya. Orang pada ngumpul semua pada bawa kartu sekarang teman-teman gue. Aduh, gue nggak bawa kartu lagi. Karcio Bang, banyak banget lu mau budget lu dari ratusan ribu sampai puluhan juta, Ada ya? ratusan ada, mau pilih yang mana gitu. Kadang-kadang yang datang tuh paling banyak suami istri datang berdua. Nah, ini yang suka, beli. Tokonya di mana? Yang minggu ini di Emporium, sampai minggu depan ada di TA. Tapi tergantung ya, katanya kalau datangnya yang kelihatannya orang kaya atau artis dia dimahalin ya katanya. ya kan biasanya ada label harganya. Oh gitu. Udah ada label harga semua. Bukan dimahalin dia. Enggak sih. Enggak ya, oke. Komunitasnya ibaratnya kayaknya udah oke banget lah untuk itu, enggak sih kayaknya, harusnya mah enggak ya. Oh iya, sama kartu One Piece sama kartu bola gitu, Mas main juga? Enggak, saya khusus banget Pokemon. Pokemon only. Iya, Nggak mau tertarik main di One Piece gitu? One Piece dari dulu juga sempat ditawarin untuk dari sebelum yang set pertama gitu, ditanyain sama mau nggak ah. Soalnya gue juga nggak ikutin komiknya, manganya, jadi males lah kalau dari awal. Jadi kalau gue mau ngikutin tuh harus tahu banget gitu cerita belakangnya. Dan gue tuh kebetulan orangnya males belajar dari nol. Ini kebetulan ini udah punya satu, gue pengen maksimalin aja, that's it gitu. Itu dia. Thank you Ko. Thank you, sama-sama. All the best. God bless.